Marilah kita bersatu dalam doa. Kami percaya Tuhan, setiap udara yang kami hirup ada di dalam otoritas-Mu yang menjauhkan kami dari segala bentuk virus yang mewabah. Dan melalui kuat kuasa-Mu kami ditambahkan kekebalan. Sehingga di saat kami menikmati perjumpaan kami dengan Tuhan lewat ibadah ini, Tuhan membekali kami dengan kebenaran firman. Biarlah kami semua menghayati dan menyadari bahwa hidup yang kami jalani saat ini dan nanti adalah anugerah Tuhan yang terindah dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami di sini ya Tuhan, karena kami sungguh sangat merindukannya. Dalam Yesus Kristus, Putra Allah yang kudus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Mari kita persiapkan Alkitab yang sudah kita sediakan. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Bila sudah ketemu, katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan untuk diteguhkan dalam kebenaran sabdanya. Karena 3 ayat saja, maka kita secara bersama-sama membacakannya. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Kita mulai 1, 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita nyanyikan bersama, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita memasuki bulan baru, yaitu bulan November. Sejak Maret sampai hari ini belum ada
pengumuman resmi tentang wabah pandemi virus corona udah berakhir atau belum. Sebagai orang percaya, kita tidak menunggu berhenti wabah ini baru kita lebih giat. Tetapi sebagai orang percaya, kita mesti menyikapi wabah pandemi virus corona COVID-19 itu sebagai bagian dari iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan lebih berkuasa dari semua bentuk wabah yang belum kelihatan oleh mata itu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sejak bulan Juli sampai Oktober kita sudah beribadah di rumah Tuhan di sini dengan mempergunakan sesi 1 dan sesi 2. Betapa bahagianya, walau dengan mulut yang tertutup dengan masker tidak kelihatan senyumnya, tapi kebahagiaan itu dapat terpancar dan kelihatan dari setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam peribadatan seperti saat ini. Tapi setelah hari ini, 1 November, kita tidak lagi beribadah 2 sesi, hanya jam 7. Ini mau menunjukkan kepada Tuhan, bukan kepada sesama manusia, bahwa begitu terbitnya matahari di hari kekudusan di hari Minggu, maka jam 7 pagi-pagi kita mengambil bagian beribadah kepada Tuhan. Di dalam sebuah fisik yang baru dipulihkan, baru disegarkan dari jam istirahat kita, dari tempat tidur kita. Kita ingin beribadah kepada Tuhan secara bersama-sama pada jam 7 tersebut. Kalau ditanya, emang nggak bisa beribadah di luar jam itu? Bisa. Mau malam kayak bisa. Tapi jam 7 adalah kesepakatan orang-orang percaya, orang-orang berkomitmen, orang-orang yang ingin diteguhkan dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana dengan bunyi warta jemaat kita hari ini, maka pelayanan-pelayanan selanjutnya di bulan November dan Desember tahun 2020 ini mengalami berbagai penetapan-penetapan yang baru sesuai dengan hasil pembicaraan bersama para pelayan-pelayan Tuhan. Yang pertama yaitu dengan diteruskannya panitia Paskah menjadi panitia Natal. Tapi bentuk perayaan Natal kita tahun ini sedikit diwarnai dengan teknologi canggih. Akan ada dalam bentuk pementasan, tapi ditampilkan dalam bentuk virtual. Itu akan dilakukan pada tanggal 24 malam. Demikian juga pada saat mengakhiri tahun 2020, yaitu 31 Desember, kita juga akan mengadakan sebuah acara virtual. Acaranya dipersiapkan, nanti akan di-share di dalam Zoom, lalu semua anggota gereja dapat menyaksikannya. Entah itu di rumah, entah itu di perjalanan, entah itu kumpul dengan keluarga saat pulkam, atau di mana saja. Karena bisa diakses melalui ID-nya dan melalui password-nya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, kini kita sampai di khotbah kita minggu ini awal November dengan tema yang sangat luar biasa. Bisa kita baca di layar monitor. Bapak Ibu 1, 2, 3. Tanda anak-anak Allah menyucikan diri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setiap anak, dan kita pernah menjadi anak, walaupun sekarang sudah menjadi senior. Anak itu selalu disebut junior, tapi
bahasa yang paling tepat untuk anak ialah generasi penerus. Jadi setiap anak, entah kita pada sekian tahun yang lalu jadi anak, atau sekarang ini kita punya anak, itu adalah generasi penerus. Lalu kalau dikatakan anak-anak Allah, berarti generasi penerus Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, coba katakan kepada teman sebelahnya, kita sama-sama generasi penerus Allah. Saya lihat dari sini ada yang cuman mantap lah itu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, betapa istilah ini sangat membanggakan. Sebab di tempat-tempat tertentu ada orang tua membuang anaknya, dan dibuang bukan pada waktu gede, masih bayi, masih belum bisa mengucapkan papa mama, sudah dibuang. Ada yang dijual. Dan itu masih wajar karena ketahuan secara umum. Tapi ada yang dikubur di bawah septic tank. Anak dikubur, belum bisa memanggil, belum bisa mengatakan aku haus, aku lapar, dikubur. Itulah sebagian dari ciri khas orang tua, ciri khas dari ayah atau ibu yang sangat bengis dan sangat kejam terhadap anaknya. Betapa memprihatinkan sekali jika ada seorang ayah atau orang tua menolak karunia Tuhan yang terbesar dengan cara menyia-nyiakan anak yang dititipkan. Betapa gelapnya dunia yang begitu terang dan jelas ketika seorang ayah, seorang ibu sebagai orang tua memperlakukan anaknya dengan secara di luar kasih dan di luar tanggung jawab. Demikian juga sebaliknya. Tidak sedikit anak menyangkal keberadaan ayahnya. Sampai ada cerita rakyat tentang namanya maling kundang, tentang namanya sampuraga, tentang anak yang tidak menghormati ayahnya, orang tuanya, yang pernah berjerilah, banting tulang, tidak kenal istirahat. Bahkan saya pernah menyaksikan, mungkin kita pernah mengalami, saking cintanya orang tua kepada anaknya, makanan yang di mulutnya bahasa Koreanya dimemehon, supaya anaknya bisa makan dan bisa hidup. Tapi ketika anak menjadi berguna, menjadi sampai ke tujuan cita-citanya, ibu yang melahirkan, ibu yang dengan tua renta, dia menyapanya, "Hei, kamu siapa? Aku tidak punya ibu.
tidak punya mama. Sedih rasanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, itulah kisah dari anak-anak biologis. Itu cerita-cerita yang tidak pernah habis dari perjalanan sejarah hidup manusia sebagai keturunan biologis. Hari ini kita menerima satu bentuk, bukan lagi keturunan biologis, tapi keturunan ilahi, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Bukan keturunan sidalahi ya, tapi keturunan ilahi. Ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kitalah generasi penerus karena keturunan ilahi. Lalu apa dasarnya? Mengapa kita disebut sebagai keturunan ilahi, generasi penerusnya Allah? Buka Alkitabnya, kita membaca Yohanes 15. Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Kalau sudah ketemu katakan amin. Yohanes 15 ayat 16. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Firman Tuhan luar biasa. Ternyata ketika kita disebut anak-anak Allah, ada penyaringan, ada seleksi. Dan kita ini semua adalah hasil penyaringan, hasil dari sebuah seleksi. Karena kita dikatakan, aku yang memilih kamu. Puji Tuhan, rasanya berbunga-bunga ya Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu kan pilihan bapak-bapak suaminya ya. Ada enggak yang ibu-ibu di sini enggak pilihan bapak-bapaknya? Mungkin ada kali dijodohkan, tapi kan walaupun dijodohkan tetap juga dipilih ya. Rasanya kalau dipilih berarti memiliki keunggulan dan kelebihan. Namanya lolos pilihan. Ketika kita menjadi pilihan Tuhan, bukan pilihan jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, bukan. Pilihannya Tuhan. Betapa dalamnya kasih itu. Betapa tingginya, betapa luasnya kasih Tuhan menetapkan kita menjadi anak Allah yang dipilih. Bukan asal comot. Kita dipilih. Ibu bapak saudaraku yang kekasih, lihat lagi temannya bilang, kita ini pilihan Allah. Coba. Nah, saya lihat senyumnya bukan main karena ketahuan dari maskernya gini-gini. Tapi beberapa yang saya lihat ada yang diam saja, nggak merasa dipilih Allah kali ya. Cuman dipilih oleh seseorang lah. Bapak Ibu, kita sekarang ada di satu lingkaran persekutuan dengan Tuhan. Kita mau merayakan betapa Tuhan adalah pribadi yang menjaga, menuntun, memelihara kita sejak kita lahir dan ada sampai saat ini. Betapa ngerinya sebenarnya cerita orang tentang virus corona itu.
Mungkin ada di antara kita menonton videonya, bagaimana orang yang sedang diserang virus corona itu menjelang kematiannya. Ngeri banget. Tapi sampai saat ini, karena kita sedang mengikuti prokes, protokol kesehatan, sebagai anak-anak Allah yang dipilih, kita diberi kehidupan sampai detik ini. Tapi pertanyaannya, mengapa kita dipilih? Banyak orang belanja ke luar negeri memilih benda-benda yang brandednya itu luar biasa mahal, tapi cuma dipajang di etalase, cuma dipajang, cuma dilihat-lihat gitu. Mengeluarkan dana, mengeluarkan transport, menghabiskan waktu, tapi nggak bisa merasakan sesuatu karena cuma sebatas dilihat saja. Tapi ketika Tuhan memilih kita, Dia menetapkan kita dalam bacaan ini, yaitu Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ibu bapak, Tuhan tidak salah pilih buat kita. Tapi ketika kita dipilih kemudian tidak mau berbuah, ini menjadi sesuatu yang perlu dikaji. Siapa yang salah di situ? Bagi saya, Tuhan tidak pernah salah memilih, tapi giliran berbuah, mungkin salahnya di pihak yang sudah dipilih. Punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar, punya hati tidak merasa dan tidak berpikir. Itulah bagian yang tidak dikerjakan orang-orang yang sudah disebut anak-anak Allah, yang dipilih Allah. Punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar, membisu saja. Punya hati, bebalnya bukan main. Jadi persoalan memilih, Tuhan tidak pernah salah memilih. Tapi persoalan berbuah, itu adalah problem dari orang-orang yang dipilih. Ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita dipilih, di ayat 2 dikatakan, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Mari kita pahami dengan baik dulu, dengan standar. Ketika kita dipilih, tidak ditempatkan langsung di akhir, tidak. Tidak langsung diposisikan di bagian finish, tidak. Kita dipilih, ditetapkan, ditaruh di awal. Supaya kelak, gitu ya. Supaya jalur yang akan kita jalani menjadi proses bagaimana nilai saat Tuhan memilih kita, dan bagaimana sikap dan respons kita terhadap pilihan itu. Dikatakan sebagai Kristus. Orang yang mengikuti Kristus disebut dengan Kristen. Bahasa kehidupan orang-orang percaya, Kristen itu ialah Kristus kecil. Karena Kristus artinya yang diurapi. Berarti semua anak-anak Allah yang dipilih bukan pribadi gampangan, tapi mereka dipilih karena mereka adalah hidup di dalam pengurapan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang yang hidup dalam pengurapan
tema kita mengatakan menyucikan diri. Orang yang hidup sebagai Kristus kecil, Kristus yang artinya pengurapan, dia mesti menyucikan diri. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pernahkah kita di rumah setiap minum gelasnya nggak pernah dicuci, itu aja? Pernah? Kalau kita di rumah minum dari gelas yang tidak pernah dicuci, udah pernah dipakai, kemudian dipakai lagi, nggak pernah dicuci, mungkin kita dipertanyakan. Itu namanya manusia yang tidak bersih. Tapi setiap kita habis minum, kemudian kita cuci, nanti setelah kita mau pakai lagi, tempatnya sudah dalam keadaan bersih. Memakai pakaian pun seperti itu. Enggak mungkin pakaian yang kita pakai hari ini adalah pakaian yang berbulan-bulan tidak pernah kena rinso dan kena setrika. Pasti di laundry dulu, digantung, disenyum-senyumin dulu. Aduh, pakaianku ini bagus banget, mahalnya bukan main. Tapi ketika dipakai dalam kondisi kotor, semangatnya pasti pudar. Tapi kalau pakaian itu sudah dalam keadaan bersih, dipakai, waduh, jalannya pun berwibawa banget. Kadang-kadang jadi sombong. Dilihat ketemu orang yang pakaiannya gembel, robek-robek, pakai hidung angkat segala. Tapi orang yang sudah mempergunakan pakaiannya yang bersih, yang sudah begitu dirindukan untuk dikenakan, dia tidak pernah sombong. Dia bersyukur, berterima kasih karena tubuhnya seperti gantungan pakaian. Enak rasanya menggunakan pakaian yang bersih. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menyucikan diri adalah kebiasaan hidup yang selalu tertib dan terarah. Menyucikan diri adalah kebiasaan dan karakter hidup yang selalu sopan. Bicara pada waktu yang ditetapkan, yang dipersilahkan, mengerjakan sesuatu penuh dengan tata keramanya. Menyucikan diri adalah orang-orang yang sudah memahami dengan baik siapa dirinya yang sesungguhnya. Lalu apa tanda menyucikan diri? Ayo kita baca 1 Yohanes 3 ayat 10. Sudah ketemu? Bacaan kita tadi lanjutannya 1 Yohanes 3 ayat 10. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 Bapak Ibu. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi tanda orang yang disebut anak-anak Allah menyucikan diri, karena setiap momen, setiap kesempatan, setiap situasi yang dianugerahkan oleh Tuhan kepadanya, dia selalu hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran ialah orang yang mempercakapkan firman Tuhan. Orang yang hidup di dalam kebenaran ialah orang yang menyadari bahwa bicara pun harus membuahkan kebenaran, bukan kebohongan, bukan penipuan, bukan tipu muslihat, tapi mendatangkan kebaikan, kedamaian bagi orang lain. Bapak Ibu berikan waktu khusus berdoa kepada Tuhan.
untuk mendoakan kepala negara kita, Presiden Joko Widodo. Apabila kita tidak memilihnya kemarin, tapi karena dia sudah menjadi presiden, maka kita mesti menghargai hasil kemenangannya. Apa yang dilakukannya? Presiden ke-7 ini menjadi salah satu presiden yang tidak pernah mencari kepentingan dirinya sendiri. Tetapi inilah salah satu figur presiden yang mengutamakan buah agar masyarakat yang dipimpinnya menjadi hidup, bahkan menjadi sejahtera. Inilah presiden yang dapat mengurangi semua anggaran pemerintah secara birokrasi untuk melayani masyarakat luas. Dia membantu supaya ada sertifikat tanah agar mereka yang mau berusaha dapat meminjamkan sertifikat itu ke bank, lalu dia dapat uang untuk memulai kerja. Sekarang ada provinsi-provinsi yang ditetapkan menjadi food estate, lumbung pangan, yang dulunya tidak ada dipikirkan oleh kepala negara sebelumnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dia dibenci, dia diperlakukan oleh banyak orang, tapi dia tetap berbuat baik. Padahal dia tidak baca Yohanes 15 ayat 16. Tidak baca. Dia tidak baca 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3 maupun ayat 10. Tidak baca. Tapi hidupnya tidak mau diserahkan kepada praktek-praktek yang membuat sesat banyak orang. Tapi dia melakukan segala sesuatu untuk menjadi kebaikan bagi banyak orang. Masa kita kalah dari presiden? Masa kita tidak lebih bernilai orang yang membaca firman Tuhan dan yang tidak menghidupinya? Kita sebagai orang yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Allah, mestinya semua kelengkapan-kelengkapan ini berdaya guna untuk kita pakai dan untuk kita lakukan. Oleh karena itu, menyucikan diri, salah satu menyucikan diri ialah beribadah seperti saat ini. Kita beribadah seperti saat ini, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita sedang merayakan hidup kita di hadapan Tuhan. Sekian hari yang sudah kita lalui, kita hidup dengan apa? Kita hidup dengan sikap-sikap seperti apa? Kita melakukan kehidupan ini dengan model apa? Sekarang kita rayakan hidup kita. Bila hal itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, bertobatlah. Berhenti dengan cara-cara yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nanti hidupmu gagal panen, gagal berbuah. Jangan biarkan hidupmu jadi mandul, tidak berbuah, tidak menghasilkan apa-apa. Tapi berikan hidupmu karena sudah dipilih Allah untuk selalu berbuah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya beberapa kali pernah mengambil bagian di gereja Protestan Kristen Bali. Gereja Protestan Kristen Bali ini lebih lama ke kau. Tapi inilah gereja salah satu anggota PGI yang sangat menghayati kebenaran firman Tuhan. Orang Bali sebelum jadi Kristen, agamanya Hindu. Perangkatnya perangkat Hindu. Tapi ketika mereka menjadi Kristen, semua perangkat kehinduannya dilepas. Bahkan tanah sebagai tempat kuburannya pun dibatalkan. Itu hebatnya. Begitu mereka diputuskan tidak lagi menjadi warga Hindu,
mereka tidak punya apa-apa lagi. Karena pakaian Hindu yang dipakainya pun dilepas. Tapi setelah mereka menjadi pengikut Kristus, saudaraku kekasih, ini gereja luar biasa melayani dunia. Semua bentuk gereja di Bali bentuk ukiran-ukiran yang luar biasa. Kenapa gerejanya begitu luar biasa? Anggota jemaahnya berbuah di dalamnya. Mereka melihat ada yang harus diberi, misalnya di altar itu kembang. Mereka tidak harus dimulutin, sudah ada kembang. Ada yang membutuhkan karpet, tidak dimulutin, ada yang memberikan. Alat-alat musik yang tidak ada, mereka membelikan. Suatu kejadian, saya beribadah di situ. Begitu dikatakan, saudaraku, mari kita mulai ibadah kita dengan menerima prosesi para pelayan. Ada 12 wanita, 2 baris 6, satu berjalan dari kiri, satu berjalan dari kanan. Mereka menari dengan nama tariannya, tarian malaikat. Pakaiannya serba putih. Mereka mengatakan kepada umat, kami sudah menggunakan pakaian putih. Sucikanlah hatimu karena Tuhan mau datang memberkati kita. Para pelayan-pelayan datang dengan prosesi. Tapi kalau di GKO, pelayan liturgi sudah mengatakan, arahkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, kita akan beribadah kepada Tuhan. Masih pencet handphone, masih geser-geser kaki, masih ngunyah-ngunyah walaupun pakai masker, karena ada permen yang lengket di mulut. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, buah apa itu? Kita sudah dipilih dan ditetapkan untuk berbuah. Saatnya berbuah pada saat menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang kekasih, Gereja Kristen Protestan Bali, bukan saya memperkenalkannya. Setiap kapal pesiar yang singgah di Buleleng itu, bila ada bule atau bila ada wisatawan yang mau menikah, mereka nikahkan di kapal pesiar. Bila ada penumpang-penumpang yang sakit, mereka bawa ke rumah sakit Gereja Protestan Kristen Bali. Bila ada anak yatim piatu yang mereka temui di pasar-pasar, mereka sekolahkan di Yayasan Pendidikan Gereja Protestan Kristen Bali. Bila ada ibu-ibu, bapak-bapak yang keluyuran, pengangguran, mereka latih untuk bisa menganyam, bisa melukis, bisa memahat, bisa melakukan yang mendatangkan sumber kehidupan perekonomian. Itu gaya hidup warga Kristen. Orang-orang mantan-mantan orang Hindu menjadi orang Kristen, yaitu Kristus kecil yang memberi buah, dan buahnya tetap bagi orang lain. Karena setiap mereka beribadah selalu menyucikan diri kepada Tuhan. Ibu bapak, kita mendengarkan khotbah sudah, mempraktekannya yang belum, selamat mempraktekannya. Setelah menghayati khotbah dan firman Tuhan hari ini, sucikan dirimu karena Tuhan kita adalah Allah yang suci, Allah yang kudus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita menyanyi dengan Kidung Kesan 78 bait ketiga.